Sudah tahu belum, tarif BPH Badan mulai tahun 2020 turun? Tentunya ini menjadi berita baik di tengah kondisi pandemi corona saat ini. Pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Isinya antara lain yaitu tarif BPH Badan sebesar 25% pada tahun pajak 2019 akan turun secara bertahap menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 hingga 2021 dan turun kembali menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Nah, bagaimana untuk tahun pajak 2019 yang kemarin? Untuk tahun pajak 2019, perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Angsuran PPh pasal 29 masa dan SPT kurang bayar atau tahunannya masih menggunakan tarif 25%. Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020, perhitungannya sebagai berikut. Untuk angsuran PPh pasal 25 masa Maret 2020 adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya. Sedangkan untuk angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT tahunan 2019 namun sudah menggunakan tarif PPh baru yaitu 22%. Gimana? Masih bingung nggak dengan cara hitungnya? Kalau masih bingung, saya akan contohkan dalam bentuk ilustrasi bagaimana penghitungan antara angsuran PPh yang lama 2019 dengan 2020. Kita ambil contoh, misalkan ini adalah data pajak untuk tahun 2019 dari PT Kornora. Misalkan hitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 500 juta, PPh tahunannya 25% atau 125 juta. Sehingga setelah dikurangi dengan angsuran, jumlah pajaknya adalah 5 juta. Untuk angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 adalah sebesar 10,5 juta atau dibagi dengan 12 bulan. Sekarang bagaimana jika angsuran PPh pasal 25 bulanan dihitung dengan tarif 22%? Begini perhitungannya. Jika penghasilan kena pajak 500 juta, kemudian tarif PPh Badan yang baru 22%, maka pajaknya adalah 110 juta. Jika tidak ada kredit pajak, maka angsuran PPh pasal 25 yang baru adalah 110 juta dibagi 12 bulan atau 9,1 juta. Di sini terlihat bahwa ada selisih antara PPh pasal 25 dengan tarif lama dan tarif baru, yaitu sebesar 1,4 juta setiap bulannya. Nah, lumayan kan kalau misalkan selisih lebih itu bisa dikumpulin, mungkin untuk biaya operasional yang lain atau bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya. Lumayan lah, bisa untuk tambah-tambah. Oke, cukup dulu untuk materinya kali ini. Jangan lupa kunjungi contohpajak.com, kemudian subscribe di channel ini, dan like dan juga share jika bermanfaat. Jika kalian masih bingung, jangan ragu untuk komen di bawah ini. Terima kasih.